Presiden Prabowo Subianto membawa komitmen investasi 18,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 294,08 triliun rupiah dari lawatannya ke 5 negara, yakni China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris. Rincian investasinya 10 miliar dolar Amerika Serikat dari China dalam lawatannya, 7 miliar dolar Amerika Serikat dari British Petroleum, dan 1,5 miliar dolar Amerika Serikat dari beberapa perusahaan saat CEO Roundtable Forum di Inggris. Prabowo pun bercerita saat di CEO Roundtable Forum di Lancaster House, Inggris. Ia menemui 19 pimpinan perusahaan asal Inggris untuk membahas peluang investasi strategis di Indonesia. Namun menurutnya ini menjadi pengingat bahwa Indonesia harus berhati-hati dan harus menciptakan pemerintahan yang bersih untuk menghargai itikat dari investasi tersebut. Bank Indonesia melaporkan uang beredar dalam arti luas M2 pada Oktober 2024 tetap tumbuh. Posisi M2 pada Oktober 2024 tercatat 9.078,6 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 6,7% secara tahunan. Namun, pertumbuhan uang beredar bulan ini lebih rendah dari bulan sebelumnya di angka 7,2% secara tahunan. Perkembangan M2 pada Oktober 2024 dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada pemerintah pusat. Penyaluran kredit pada Oktober 2024 tumbuh 10,4% secara tahunan, stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya. Sementara tagihan bersih kepada pemerintah pusat terkontraksi setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 12,3%. Aktiva luar negeri bersih tumbuh 1,6% setelah terkontraksi 0,3% pada September 2024. Presiden Prabowo Subianto ternyata bermimpi untuk memiliki brand mobil sendiri. Impian tersebut sudah disampaikan kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita agar bisa segera mewujudkannya. Indonesia sendiri sudah memiliki industri otomotif dengan proses perakitan banyak di wilayah Cikarang hingga Karawang, bahkan bakal meluas sampai ke Subang. Namun, semuanya merupakan brand luar negeri, mayoritas Jepang, disusul China, Korea Selatan, dan Eropa. Gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia yang menjadi induk dari banyak pabrikan mobil tanah air sudah mendapat arahan untuk merealisasikannya. Namun, bentuk langkah konkret yang akan diambil masih belum jelas. Nissan Motor akan memangkas 1.000 pekerjaan di Thailand atau memindahkannya pada pertengahan 2025. Ini menjadi bagian dari rencana pengurangan tenaga kerja global yang baru-baru ini diumumkan perusahaan asal Jepang tersebut. Nissan berencana untuk menghentikan sebagian produksi di pabrik 1, salah satu dari 2 pabrik perakitan mobil di negara tersebut. Opsi penggabungan operasi juga mungkin bisa dilakukan ke pabrik 2 di negara yang sama. Kemungkinan langkah itu terjadi bulan September tahun depan. Sayangnya belum ada pernyataan dari Nissan. Seorang juru bicara Nissan tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar. Sebelumnya, Nissan mengatakan bahwa mereka akan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan 9.000 pekerja di seluruh dunia. Ini setelah kinerja kuartal Juli sampai September lebih buruk dari yang diharapkan. Pembuat baterai mobil listrik Northvolt tengah terpuruk. Perusahaan bahkan sudah mengajukan perlindungan kebangkrutan di Amerika Serikat agar dapat merestrukturisasi utangnya dan menata ulang bisnisnya. Bab 11 Undang-Undang Kepailitan AS populer disebut juga Chapter 11. Ini menjadi salah satu bab dalam UU Kepailitan tentang reorganisasi perusahaan sesuai hukum AS. Bidang perusahaan yang dilindungi termasuk perseroan, perusahaan perseorangan, dan perorangan yang memiliki utang tanpa jaminan paling sedikit $336.000 AS atau agunan paling sedikit 1,10 juta dolar AS. Northvolt pun mengatakan telah memangkas 1.600 pekerjaan atau sekitar seperempat dari stafnya. Perusahaan juga menangguhkan perluasan lokasinya karena berjuang dengan keuangan yang sulit dan permintaan yang melambat.
Sebagai informasi, Northvolt dilihat sebagai landasan upaya Eropa untuk mengejar ketertinggalan dari China dan AS dalam produksi sel baterai, komponen penting dari mobil dengan emisi rendah mobil listrik. Eropa hanya menyumbang 3% dari produksi sel baterai global, tetapi telah menargetkan 25% pasar pada akhir dekade ini.